Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Melanjutkan surat Al-Muddathir ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa ja'altu lahu malan maftuda wa banina syuhuda wa banina suhuda wa mahattu lahu tamhida wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida. Sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddara thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhara thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaul
mithlul bashar. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Alaiha tis'ata asyar. Ini sampai ayat 30. Zarni, biarkanlah bagiku, waman khalaqtu wahida, aku telah ciptakan sendirian. Waja'altu lahu, aku jadikan baginya malam mamduda, harta yang banyak. Wabanina syuhuda, dan keturunan yang menyertainya, anak-anak yang menyertainya. Wa mahadtu lahu tamhida, dan aku luaskan baginya dengan seluas-luasnya. Tsumma yatma'u, kemudian ia sangat ingin an azida, ditambah. Kalla, jangan begitu. Innahu, sesungguhnya, kana li ayatina, bahwa terhadap ayat-ayat kami, anida, menolak. Sa'urhiquhu, ia akan merasakannya, sa'uda, dengan siksa yang berat. Innahu, sesungguhnya ia, pakkaro, telah memikirkan, wa qaddaro, dan menetapkan. Faqutila, lalu celaka, kaifa qaddar, bagaimana menetapkan. Tsumma qutila, kemudian celaka, kaifa qaddar, bagaimana ia menetapkan. Tsumma qutila, kemudian celaka, kaifa qaddar, bagaimana ia menetapkan. Tsumma nazar, kemudian perhatikan. Tsumma abasa wa basar, kemudian muka yang musam. Tsumma adbaro, kemudian membelakangi, wastakbar, dan sombong. Faqala, kemudian ia berkata, in hadza, tidak ada ini, illa sihru yu'thar, kecuali sihir yang dipelajari. In hadza, tidak ada ini, illa qaulul bashar, kecuali ucapan manusia. Sa'uslihi, akan dimasukkan sakor, ke neraka sakor. Wa ma adraka ma sakor, tahukah kamu apa sakor? La tubki, tidak akan tersisa, wala tazar, dan tidak ada yang tertinggal. Lawahatun lil bashar, lawahatun, terbakar sampai tutung, lil bashar, bagi kulit-kulit,
alaiha penjaga neraka tis'ata asyar 19 malaikat. Itu untuk terjemah dari ayat ini. Melanjutkan bahasan dari ayat sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan dengan kata-kata alal kafirina, bagi orang-orang kafir, ghairu yasir, tidak mudah. Jadi artinya Allah mengungkapkan bahwa ketika terjadinya hari kiamah, terjadinya nanti akhir dari kehancuran dunia ini, maka Allah menyebutkan alal kafirina ghairu yasir, bagi orang kafir itu tidak ada kemudahan. Nah, di dalam keterangan bahwa yang dimaksud orang kafir ini pada hari itu yaitu tidak ada kemudahan, yang dimaksud adalah sahqatan summa kharra mayyitan. Artinya mereka akan merasa sakit dan menjerit-jerit dengan kondisi tersebut, dan akhirnya mereka meninggal yang kemudian akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ketika mereka hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai kehidupan yang banyak. Sampai di dalam ayat ini kata Allah, zarni wa man khalaqtu wahida. Zarni maksudnya biarkan, bahwa manusia ini Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan dari perut ibu, dan Allah yang menciptakan dengan sendirian, tidak ada campur tangan yang lain. Makanya di dalam tafsir diterangkan darni wa man khalaqtu wahida, ay kharaja min batni ummihi wahdah la mala wala walada thumma razaqahullahu, bahwa manusia keluar dari perut ibunya wahdahu, sendirian. Jadi tidak ada manusia yang keluar dari perut ibu berdua, walaupun kemar. Jadi walaupun kemar, tetapnya keluar itu satu-satu. Makanya ada yang disebut ya kakaknya adiknya. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar itu bersamaan. Dan keluarnya itu adalah kekuasaan Allah. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang telah mengeluarkan manusia min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian. Jadi tidak ada manusia yang keluar bukan oleh Allah. Itu kalau persalinan itu hanya membantu proses keluar. Jadi dokter atau bidan atau siapa saja itu membantu mengeluarkan, gitu kan. Yang mengeluarkannya itu adalah Allah. Coba misalkan manusia akan keluar, siapa yang istilahnya membukakan? Yang membukakan itu kan Allah. Siapa yang memutuskan ikatan-ikatan? Itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu kan. Jadi itu kan Allah putuskan ikatan-ikatannya, yang kemudian Allah bukakan pintunya, itu kan. Dan kalau tidak ditakdirkan itu tidak bisa. Bahkan ada juga orang yang istilahnya sudah
waktunya keluar tapi Allah belum takdirkan, tidak bisa juga. Kemudian ada orang yang dipaksa itu dikeluarkan, kalau Allah tidak hidupkan ya meninggal. Itu kan. Jadi semuanya adalah Allah yang berkuasa, manusia hanya proses membantu. Dan keluarlah manusia itu yang dimaksud waman khalaqtu wahida. Yang kemudian keluar itu la mala lahu, tidak punya harta. Wala walada, apalagi punya keturunan, itu kan tidak betul-betul Allah keluarkan dengan sendiri, gitu kan? Yang kemudian dia tidak punya apa-apa. Makanya manusia itu betul keluar itu tidak punya apa-apa. Kemudian pulang pun tidak bawa apa-apa. Gitu kan, pulang pun tidak bawa apa-apa, gitu kan? Makanya ada istilah Sunda, gitu kan, manusia, mananusia, gitu kan? Artinya tidak punya apa-apa, keluar tidak punya apa-apa, hanya Allah bekali, yaitu pendengaran, penglihatan, itu bekalnya. Yang kemudian itu Allah titipkan dengan berbagai milik, titip ini, titip ini, titip. Kemudian pulang tidak bawa apa-apa. Jadi bapak-bapak yang Allah titipkan itu kan ada yang rumah, bahkan ada rumahnya juga bukan satu. Kendaraan, bahkan kendaraannya pun tidak satu. Bahkan ada yang mewah. Kemudian punya itu, punya ini dan segala macam. Bahkan punya anak, punya cucu. Pas begitu meninggal, tinggalkan semuanya, gitu kan. Tidak ada seorang pun yang dibawa, gitu kan. Hanya satu yang dibawa, apa? Amal. Bahwa Rasulullah mengatakan bahwa ketika seorang meninggal, bahwa 3 yang mengantar hartanya, keluarganya, dan amalnya. Pas begitu masuk, maka kembalilah harta dan keluarganya, maka yang terus ikut pada dirinya adalah amal. Nah itu. Jadi tidak ada apa-apa, gitu kan. Jadi pas pulang itu tidak bawa apa-apa kecuali amal. Makanya Allah keluarkan manusia dari perut ibu dengan sendiri, la mala wala walada. Tidak punya harta, tidak punya apa-apa, turunan. Summa razaqahullah, kemudian Allah beri rizki, yaitu dengan malan mamduda, harta yang banyak. Kemudian wabanina syuhuda, keturunan. Kemudian wa mahadtu lahu tamhida, kemudian aku beri dengan yang harta yang luas dengan seluas-luasnya. Summayat mau an azida, kemudian sangat ingin bertambah. Itulah sifat manusia. Jadi kaluarna teu barang bawa, gitu kan. Tapi Allah sengaja ketika hidup di dunia Allah beri berbagai amanah, harta, keturunan. Tapi manusia inilah, walaupun Allah beri dengan banyak, wa mahaddu lau tamhida, manusia itu yatma'u an azida, terus ingin tambah, ingin tambah, ingin tambah. Makanya dalam hadis diterangkan bahwa manusia seandainya Allah berikan 2 lengkop emas, gitu kan, dia akan meminta yang ketiganya. Sok raoskeun Pak, gerak ku Bapak, urang lamun geus boga ieu hayang tambahnya, geus boga ieu hayang tambah. Baheula mah mikir tepira, baheula mah mikir asal boga sepeda he ulah lempang teuing capek. Kumaha lamun geus boga sepeda, hayang sepeda motor paham. Supaya naon? Supaya rada gancang, agak cepat, gitu kan perjalanan. Kumaha geus motor, hayang mobil. Kumaha geus mobil oge, teu cukup mobil nu aya, hayang anu mewah kan, tuluy ye. Bahkan di Inggris itu Pak, ada orang yang sudah punya 1 kapal pesiar, wah isinya mewah luar biasa.
Kapal pesiar itu isinya mewah. Ada tempat olahraga, ada tempat wisata, ada rumah sakit. Kemudian ada juga restoran, hotel gitu kan, lengkap di kapal pesiar itu. Tapi bagaimana? Dia ternyata akan berusaha membuat dan memiliki kapal pesiar yang kedua lebih mewah daripada yang ia miliki. Kemudian Allah takdirkan dia punya. Itu di Inggris. Ternyata ketika dia menginginkan yang ketiga, dia sempat berpikir untuk apa hidup ini. Kemudian akhirnya dia bunuh diri. Akhirnya dia bunuh diri. Kenapa? Karena manusia itu kan begitu. Dibere ieu hayang nama, bere ieu hayang nama, tuluy ya gitu. Berhenti keinginan ketika manusia itu dirurub dengan tanah merah, itu baru berhenti. Itu kan jalma mah tuluy ngagugu ka hayang mah moal anggeus-anggeus. Itu kan. Jangankan orang yang biasa, orang yang dikatakan miliarder gitu kan. Bahkan lebih dari itu, wah keinginannya itu lebih. Hayangna teh. Sigana dina jabatan oge lamun aya saluhureun presiden bakal paudag-udag deui kana saluhureun presiden. Ngan kulantaran pangluhurna eta kakara. Pangluhurna kan da kahayangna mah kitu eta teh kades teh hayang jadi camat hayang jadi bupati tuluy ya gitu kan. Ujung-ujungna mah hayang jadi presiden eta teh. Ngan sigana lamun aya di jabatan lebih dari presiden sigana mah hayang deui manusia mah gitulah. Itu summayat ma'u'an azida, itulah makanya manusia ini tidak boleh mengikuti kehendak karena tidak akan tercapai semuanya. Paling juga menempatkan kehendak sesuatu yang tepat. Kumaha merenahkeun kahayang teh ye gitu kan. Merenahkeun kahayang, ari nuturkeun kahayang mah kumaha nya. Dalam Al-Quran memang sudah disebutkan manusia itu zuyyina linnas hubbus sahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Itu memang manusia seperti itu. Jadi ada cinta terhadap syahwat. Hubbus syahwat. Kamana hubbus syahwatna? Minan nisa tuh nya kalawan jenis. Di India, Pak, di India itu ada laki-laki yang punya istrinya 30. Pas diwawancara sudah cukup belum tuhnya. Itu belum. Di Indonesia ada yang punya istri 9. Di Indonesia ada yang punya istri 9. Ketika diwawancara sudah cukup, masih mencari lagi tambah. Tuhnya itu ka istri kan. Summa yatma'u an azida gitu kan, lamun nuturkeun ka hayang teu make syariat itu bisa terjadi seperti itu. Karena harta teu nganggap cukup, karena istri gitu kan tidak memandang cukup. Kekayaan yang lain, perhiasan, kendaraan, kebun gitu kan, sawah itu, bangunan rumah tidak cukup. Coba kita lihat di televisi ada orang yang itu kan sudah punya rumah itu sampai 10 miliar harganya. Tapi ketika karirnya melonjak dia beli lagi yang 10 miliar. Gitu kan. Sampai istilahnya terus itu berusaha maksimal. Kenapa? Karena ada orang yang punya rumah lebih dari harga itu. Tuhnya itulah manusia. Summayat ma'u an azida. Tapi sayang bahwa manusia ini kalla, jangan begitu kata Allah. Innahu kana li ayatina anida. Ternyata terhadap ayat-ayat Allah menolak. Allah diberi harta, diberi keturunan, diberi keleluasaan, kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhitung. Bahkan manusia itu
punya syahwat, ambisi yang luar biasa, ingin tambah, ingin tambah, ingin tambah, tapi ternyata li ayatina anida, terhadap ayat-ayat Allah mereka menolak. Bagaimana kalau sudah menolak ayat-ayat Allah? Maka sa'urhikuhu sa'uda, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah siksa yang dia akan rasakan. Mungkin di dunia, yang pasti di akhirat itu akan merasakan. Padahal itu semuanya fakkara wa qaddar, sudah mereka pikirkan. Fakkara wa qaddar, mereka sudah pikirkan. Di dalam tafsir diterangkan bahwa yang dimaksud dengan fakkara wa qaddar ini, bahwa mereka itu sudah melihat tentang bagaimana di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Bahkan fakkara madza yahtalik minal maqal, mereka sudah terpikirkan akibat-akibat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak. Wa qaddar, dan mereka sudah menetapkan diri bahwa tahu bagaimana orang iman, orang kafir, bagaimana orang soleh, orang-orang yang kufur itu. Padahal di dunia itu sudah fakkara wa qaddar. Nya siga urangi kan orang oge geus mikir gitu kan, hirup teh moalila di dunia bakal ke akhirat. Kemudian Quran sudah menerangkan dengan sejelas-jelasnya, Rasul sudah mencontohkan dengan sejelas-jelasnya. Itulah kan semuanya sudah tidak ada alasan. Tapi mereka tetap menolak, mengkufuri ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, fakutila kaifa qaddar, celaka bagaimana ia sudah menetapkan, summa qutila kaifa qaddar summa nazar, kemudian kamu akan memperhatikan, summa abasa wa bashar, yang kemudian nanti muka-muka kamu akan musam. Karena apa? Karena dia akan menerima siksa Allah Subhanahu wa taala. Summa adbaro wastakbar, kemudian ia tetap, orang kafir itu menolak, berpaling, wastakbar, dan sombong. Nah, ini jadi penyebabnya itu adalah adbaro wastakbar, gitu kan, berpaling dan sombong. Inilah yang ditanamkan oleh syaitan, aba wastakbaro. Apa yang disebut wastakbar? Tentu yang dimaksud dengan wastakbar, sombong di sini adalah bahwa mereka itu batrul haq wa ghamtun nas. Hak ditolak dan orang yang menyampaikan haknya itu dihinakan. Itulah kalimat wastakbaru. Kan ayeuna mah kitunya sifat manusia teh, haknya ditolak, orangnya dihinakan. Itulah orang sombong. Kan ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, ini bagaimana kalau saya ini suka yang bagus-bagus, kalau pakaian suka yang bagus, kendaraan suka yang bagus, apakah tidak termasuk sombong? Rasulullah menjawab bahwa innallah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu bagus, Allah suka terhadap yang bagus-bagus. Yang dimaksud sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dari Allah dan menghinakan, meremehkan, gitu kan, bahkan membuli orang-orang yang menyampaikannya. Nah, seperti di zaman jahiliyah kan Abu Jahal, Abu Lahab itu menolak hak yang dibawa oleh Rasulullah dan Rasulnya dihina kan, Rasulnya dicaci maki. Itulah kesombongan, gitu kan. Itulah yang disebut sombong itu seperti itu. Makanya ini mereka ini adbaro wastakbar. Bahkan ayat-ayat Allah itu
keterangan-keterangan yang dibawa Rasul itu dianggapnya sihrun yu'thar, sihir yang dipelajari, jadi tidak diimani, tidak dianggap sebagai firman Allah, Rasul sebagai utusan Allah, tapi yang dibawa oleh Nabi itu dianggap sihir oleh mereka. Bahkan Quran ini dianggapnya qaulul basar, ucapan manusia biasa. Itulah. Namun karena Quran guys dianggap bukan firman Allah, ini kan berarti dianggap seperti koran merenanya Quran teh. Nah kalau Quran dianggap seperti koran, ya tidak mungkin mereka mau beriman gitu kan. Mereka tidak mau beriman kalau Quran sudah dianggap itu. Bahkan ternyata ini banyak pembuktian bahwa Quran ini bukan ucapan manusia. Bahkan orang-orang Arab sendiri, ahli syair, ahli kasidah, mereka sudah mengakui mereka itu ahli dalam bahasa Arab. Mereka itu sudah biasa buat puisi, buat syair-syair dengan berbagai bait gitu kan, dengan bahasa-bahasa yang baik. Tapi ketika turun Quran, mereka mengakui bahwa ini adalah bukan ucapan manusia. Jadi ilmuwan ahli bahasa pada waktu itu menganggap bahwa Quran ini bukan ucapan manusia. Lantaran Quran ini dari segi lafaz itu tidak bisa diikuti. Coba kita tadi baca Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'alta lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida summa yatmau an azida innahu kalla innahu kana liatin anida, kan gitu. Sauda itu kan akhirnya sama. Fakkar wa qaddar kaifa qaddar nazar wa basar istakbar yu'thar bashar syakor, itu kan la tazar tis'ata asar, kan semuanya sama kan ujung-ujungnya. Itu dari segi bahasa. Belum isinya. Isinya bagaimana? Menerangkan yang sudah lalu dengan sesuatu yang pasti, menerangkan yang akan datang sesuatu yang pasti, menerangkan yang sedang sesuatu yang pasti. Itu kan aya moal anu nyin keterangan siga gitu. Makanya di sini gitu kan. Tapi orang kafir menganggap bahwa Quran ini ucapan manusia gitu kan. Padahal ini bukan ucapan manusia, itu qaulullah, ucapan Allah. Makanya faqalallah, Allah ini kan yang berfirman ini Allah, bukan qaulul basar, bukan seperti anggapan orang kafir bahwa ayat ini mereka tolak, ayat ini dianggap sebagai sihir, ayat ini dianggap ucapan manusia. Makanya kalau sudah begitu sa'uslihi sakor, Allah akan masukkan dia ke sakor. Tahu nggak sakor? Sakor itu la tubghi wa la tazar. Artinya dia masuk ke sana tidak akan tersisa dan tidak akan tertinggal, hancur lebur. Itu sampai lawahatun lil basar, dibakar kulitnya dengan sangat tutung, hancur, dan tentunya di situ dijaga oleh 19 malaikat. Maka inilah manusia-manusia yang kufur, manusia-manusia yang menolak terhadap ayat-ayat Allah. Padahal Allah ingatkan, keluarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya apa-apa. Allah yang memberikan segalanya, harta, kemudian itu dan ini, Allah semuanya berikan. Tapi kenapa terhadap ayat-ayat Allah mereka yaitu anida, menolak, mereka adbar wastakbar, bahkan menganggap yaitu sihrun yu'sar, bahkan menganggap juga qaulul bashar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan balas dari kelakuan-kelakuan itu. Nah itu untuk surat Al-Muddathir dari ayat 11 sampai ayat 30. Cukup, insya Allah nanti kita lanjutkan di lain kesempatan.
untuk menyelesaikan surat Al-Muddatsir ini. Ya, sebelum diakhiri kajian ini dengan doa, maka silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Kalau ada Pak? Ada. Ya. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya tadi mengenai surat Al-Muddatsir dari 11 sampai 30. Yang ingin saya tanyakan ada dua hal. Yang pertama adalah tadi dijelaskan dari ayat itu dan dari sebelumnya bahwa di sini kan orang kafir tadi yang disebut oleh Bapak tadi, bahwa mereka akan tidak mudah dan akan oleh Allah akan dipayahkan. Nah ini pertanyaan saya, apakah ada perbedaan dengan orang muslim Pak, tapi muslim yang fasik. Nah muslim yang fasik ini bagaimana? Apakah sama dan apakah nanti juga masuk ke sakor gitu ya? Jadi itu apa bedanya kayak apa? Satu. Yang kedua tadi dijelaskan bahwa di sakor itu dijaga oleh malaikat 19. Nah ini kalau bisa dengan kalimat seperti itu, apakah bisa kita juga menyebutkan untuk neraka-neraka yang lain, neraka wel, neraka jahanam, itu dengan angka daripada malaikatnya ganjil gitu ya. Mengenai jumlahnya berapa tidak tahu, tapi ganjil. Karena Allah katanya suka dengan bilangan yang ganjil. Apakah seperti itu bisa? Kita mempunyai anggapan seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Yang pertama bahwa siapapun yang menolak ayat-ayat Allah, siapapun orang yang takabur, itu semuanya akan kena azab. Hanya mungkin nanti ada tingkatan-tingkatan. Untuk orang yang kufur ini kan bisa saja dia itu mengakunya sebagai muslim, tapi dia mengkufuri atas ayat-ayat Allah, kan bisa saja begitu. Kalau orang yang kufur, yang benar-benar kufur, itu kan jelas Allah sebutkan itu mereka itu ashabun nar. Ashabun nar. Dan kafir itu juga tetap ada tingkatan-tingkatan. Jadi orang kafir juga kan tingkat-tingkatan. Ada orang yang kafirnya kafir ya istilahnya benar-benar itu kan menolak dan membencinya. Ngahaja-haja ke dana kan ya. Ayo oke kufur teh memang dia bukan muslim, tapi kan secara manusiawi, kemudian dia juga ada toleran, kan itu kan beda lagi, itu kan siksanya itu beda. Jadi kafir itu beda. Orang muslim juga, orang fasik, munafik, dolim itu ada siksaan beda-beda Pak. Nah itu makanya kalau Allah sebutkan bahwa neraka itu ada sab'atu abwab, ada 7 pintu. Nah, tergantung nanti masuknya kemana gitu kan. Allah nanti setelah orang itu dihisab, maka tingkatan-tingkatan kedurhakaannya itu maka disesuaikan dengan tempat-tempat yang Allah sudah siapkan. Itu Pak. Jadi kalau muncul pertanyaan apakah sama, ya orang yang menolak sama, semuanya akan merasakan siksa Allah gitu kan. Tapi dia masuknya kemana, nah nanti setelah dihisab, diproses gitu kan. Karena sakor ini bukan neraka, tapi sebuah siksaan. Ya. Nah kemudian yang kedua adalah apakah malaikat ini disebutkan, ini menunjukkan bilangan tis'ata asar itu jumlah yang banyak Pak. Memang betul semuanya ganjil, tapi jumlah yang banyak gitu kan. Hanya secara umum saja bahwa semuanya juga itu dijaga oleh malaikat-malaikat azab yang spesial menjaga neraka, dan dia itu adalah diterangkan dalam surat yang lain, yaitu mereka itu apa istilahnya la ta'sunallah ma amarahum faddan, apa istilahnya disebutnya malaikatnya itu ghalidh, ya keras gitu kan. Ya, bengis itu kan, malaikat itu kan diterangkan di dalam ayat itu ketika Allah menyebutkan
dalam surat At-Tolak itu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun shidadun. Nah, itu malaikatnya itu gilazun shidadun, bengis, kasar. Wah, pokoknya mah jadi tidak pernah malaikat itu ayahnya asa etik teu aya gitu kan, atuh nyaa mah meureunnan karunyaeun nya gitu kan. Jadi malaikat yang Allah jaga untuk neraka itu malaikat gilazun shidadun, bengis teu aya nyaasa eutik-eutik acan. Sugan esa kecelakanya moal gitu kan. Itu kan malaikat yang menjaga neraka. Tapi sebaliknya malaikat yang menjaga surga teu aya saeutik oge nyewa, nyaahna luar biasa. Disebut malaikat Ridwan. Itu Pak lah. Jadi semuanya dijaga oleh malaikat yang gilazun syidad. Hanya di sini disebutkan yaitu dengan ungkapan tis'ata asar. Itu memang bilangan ganjil. Itu saja, insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan penasarannya sok siapkan patarosanana, badai ditulis, badai WA, badai langsung te naon-naonnya gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.